Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar santri semua? Semoga tetap sehat ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di video pertama ini, dan pada kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan sejumlah materi yang akan kalian dapatkan di kelas 12 ini. Namun sebelum itu Ustadz akan memberikan argumentasi, alasan mengapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia. Setidaknya ada 3 argumen mengapa bahasa Indonesia itu penting untuk kalian pelajari. Yang pertama, bahasa Indonesia adalah bahasa yang sudah mengalami proses islamisasi. Kalian tahu kata adil? Adil ini adalah konsep kunci dalam Islam dan diserap begitu kuat dalam bahasa kita. Tanyakanlah konsep adil ini ke dalam bahasa yang lain. Dalam bahasa Jawa, Sunda, Bugis, Makassar, atau bahasa yang lain. Bahasa yang mereka pakai mirip dengan konsep ini. Ini menandakan bahwa konsep Islam begitu kokoh tertanam dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa yang lain. Maka begitu penting kita belajar bahasa Indonesia. Argumentasi yang kedua, setidaknya ada 52 negara yang mempelajari atau mengambil studi bahasa Indonesia. Bahkan di Australia sudah menjadi bahasa populer keempat. Antum bisa bayangkan bagaimana peluang dakwah, peluang pendidikan, peluang bisnis dari semakin tersebarnya bahasa Indonesia. Argumentasi yang ketiga, apalagi untuk kalian yang sedang duduk di kelas 12, kalian akan melewati masa-masa ujian sekolah dan masa-masa UTBK. 2 fase ini terkait erat dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, materi tentang konsep kata, struktur kalimat, analisis paragraf harus kalian pahami dengan sebaik-baiknya. Oke, di kelas 12 ini kita akan belajar setidaknya 7 ya, ada 7 materi yang akan dipelajari sesuai kurikulum kelas 12. Yang pertama tentang surat lamaran kerja. Nah, di samping itu nanti Ustadz akan menambahkan tentang kurikulum vitae atau CV dan penulisan resume. Materi ini penting bagi kalian yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi atau mungkin langsung bekerja. Di perguruan tinggi misalnya nanti akan diminta untuk penulisan kurikulum vitae-nya atau resumenya. Ini penting untuk pengajuan beasiswa misalnya. Materi yang kedua adalah penulisan teks sejarah. Ya, sejarah di masa lampau dituliskan, bagaimana metodenya itu akan dipelajari. Yang ketiga adalah tentang teks editorial. Sering mendengar ini barangkali ya, editorial atau tajuk rencana. Ini biasanya ada di halaman-halaman awal surat kabar atau majalah, berisi pandangan redaktur terhadap masalah yang hangat berkembang di masyarakat. Yang ketiga adalah tentang novel, atau yang keempat adalah tentang novel. Nah, kita akan belajar nanti kerangkanya, dan kalau memungkinkan kita menulis novel juga ya. Selanjutnya adalah opini, bagaimana menyusun opini dalam sebuah tulisan yang bernas, yang kuat, sehingga ketika itu disodorkan kepada publik, publik bisa menerima itu. Karena kita menjalin fakta dan opini itu demikian apik di sana. Selanjutnya nanti akan ada materi tentang kritik dan esai. Ini terkait dengan sastra ya, tapi juga menyajikan dalam bentuk tulisan yang apik untuk disajikan. Materi yang terakhir atau materi ketujuh adalah tentang resensi buku. Resensi buku ini penting karena mahasiswa nantinya dituntut untuk bisa membaca buku dengan sebaik-baiknya. Nah, dengan adanya resensi ini, resensi fiksi dan non-fiksi, kita bisa lebih memahami bagaimana sebenarnya isi buku itu. Itu saja sebagai pengantar. Ustadz mau tutup dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke gondang dia, membawa amplop berwarna merah. Walaupun corona datang menggoda, semangat menyala, pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.